Salam damai sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat. Pada Misa Vigili Paskah Vatikan, Paus Fransiskus mendesak orang-orang untuk menggulingkan batu dosa dan ketakutan, untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam homili Paskahnya pada tanggal 8 April, Paus menyampaikan undangan untuk menemukan kembali rahmat kebangkitan Tuhan di dalam diri Anda. Hari ini, saudara dan saudari, kekuatan Paskah memanggil Anda untuk membuang setiap batu kekecewaan dan ketidakpercayaan. Tuhan ahli dalam menggulingkan batu dosa dan ketakutan, kembalilah kepadanya, katanya di Basilika Santo Petrus. Lihatlah dengan percaya diri ke masa depan, katanya. Karena Kristus telah bangkit dan telah mengubah arah sejarah. Vigili Paskah, yang berlangsung pada Sabtu malam suci, adalah yang terbesar dan paling mulia dari semua kehikmatan, menurut Misale Romawi. Liturgi dimulai dalam kegelapan dengan pemberkatan api baru dan persiapan lilin Paskah. Lilin melambangkan terang Kristus, yang bersinar dalam kegelapan, yang tidak menguasainya, Yohanes pasal 1 ayat 5. Paus Fransiskus tiba di Basilika dengan kursi roda yang mengenakan jubah putih dan emas. Dia memimpin misa dari kursi putih yang ditempatkan di sisi altar utama di hadapan 8.000 orang. 40 kardinal, 25 uskup, dan sekitar 200 imam, melewati gereja yang gelap membawa lilin yang menyala untuk menandakan terang Kristus datang untuk menghalau kegelapan. Di awal liturgi, seorang penyanyi menyanyikan pujian Paskah, Exultet, yang menceritakan kisah keselamatan dari penciptaan, pencobaan dan kejatuhan Adam, pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir, dan berpuncak pada Yesus Kristus, yang mati untuk dosa-dosa kita dan membawa kita pada keselamatan. Basilika terang secara bertahap sampai benar-benar terang di saat nyanyian Gloria, ketika lonceng Santo Petrus berdentang. Dalam homilinya, Paus Fransiskus meminta orang-orang untuk mengingat tempat di mana mereka mengenal Yesus secara pribadi dan secara batin, kembali ke perjumpaan pertama itu. Ingatlah pengalaman Roh Kudus yang penuh kuasa itu, sukacita pengampunan yang besar yang dialami setelah satu pengakuan itu, momen doa yang intens dan tak terlupakan itu, cahaya yang menyala di dalam diri Anda dan mengubah hidup Anda, pertemuan itu, ziarah itu, katanya. Masing-masing dari kita mengetahui tempat kebangkitan batinnya, permulaan dan landasan itu, tempat di mana hal-hal berubah. Kita tidak bisa meninggalkan ini di masa lalu, Tuhan yang bangkit mengundang kita untuk kembali ke sana untuk merayakan Paskah. Pada misa malam Paskah, Paus Fransiskus membaptis 8 orang dari Amerika Serikat, Nigeria, Albania, Italia, dan Venezuela. Umat berdoa litani orang kudus dan memperbaharui janji pembaptisan mereka saat para calon dipersiapkan untuk diterima sepenuhnya ke dalam gereja Katolik. Paus Fransiskus mengenang kesedihan yang pasti dialami para murid ketika makam Yesus ditutup dengan sebuah batu. Dia mencatat bahwa ada juga makam tertutup di masa sekarang, seperti makam kekecewaan, kepahitan dan ketidakpercayaan, kecemasan berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hal-hal tidak akan pernah berubah. Lebih baik hidup untuk hari ini, karena tidak ada kepastian tentang hari esok. Kadang-kadang, kita mungkin merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari, lelah mengambil risiko di dunia yang dingin dan keras di mana hanya orang pintar dan kuat yang maju, katanya. Di lain waktu, kita mungkin merasa tidak berdaya dan putus asa di hadapan kekuatan jahat, konflik yang menghancurkan hubungan, sikap perhitungan dan ketidakpedulian yang tampaknya berlaku di masyarakat, kanker korupsi, ada banyak penyebaran ketidakadilan, angin perang yang dingin. Di saat-saat putus asa ini, kebangkitan Kristus memotivasi kita untuk maju, katanya, dan meninggalkan rasa kekalahan kita, untuk menggulingkan batu kubur di mana kita sering memenjarakan harapan kita. Saudara dan saudari terkasih, mari kita ikuti Yesus ke Galilea, temui Dia dan sembah Dia di sana, di mana Dia menunggu kita masing-masing. Mari kita menghidupkan kembali keindahan saat itu ketika kita menyadari bahwa Dia hidup dan kita menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Mari kita bangkit menuju kehidupan baru, kata Paus. Lumen Christi. Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele.
Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen.